Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Darmawan, akan mempresentasikan tentang proyek charter perancangan sistem informasi penghitung kendaraan yang melintas otomatis. Baik, ini adalah proposal yang saya telah buat disusun oleh saya. Ini nama saya dan NPM-nya. Di sini ada daftar isi project charter. Yang satu, introduction atau background. 2, business objective. 3, current situation and problem, opportunity statement. 4, critical assumption and constraint. 5, analysis of option and recommendation. 6, preliminary project equipment. 7, budget estimate. 8, schedule estimate. 9, potential risk. 10, exhibits. 11, schedule. Baik, selanjutnya ini adalah project charternya. Judul proyek, rancangan sistem informasi penghitung kendaraan yang melintas otomatis. Tanggal mulai proyek, tanggal 1 Januari 2022. Tanggal akhir proyek, 11 Februari 2022. Nomor kontrak 27.159.00. Anggaran 30 juta, manajer proyek Muhammad Farhan Darmawan. Tujuan proyek, membuat aplikasi untuk membantu menghitung kendaraan lalu lintas dengan otomatis tanpa harus menghitung manual. Pendekatan, melakukan pertemuan dengan klien atau customer. Ini ada peranan dan tanggung jawab, ada nama, peran, posisi, dan informasi kontak. 1, Muhammad Farhan Darmawan, project manager. Kedua, Tini Kurnia, divisi pemrograman atau programmer. Balai, divisi pemrograman atau programmer juga. Dan ada informasi kontak. Yang 1, introduction atau background. Proses perhitungan jumlah kendaraan, khususnya mobil yang melintas di jalan raya, selama ini masih menggunakan cara-cara yang manual. Cara manual di sini adalah dengan cara menugaskan petugas lapangan mengambil mobil yang melintas dan menghitungnya. Lalu data yang telah didapat tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan sejumlah mobil yang melintas di waktu itu. Dengan cara manual seperti ini, maka akan banyak membutuhkan tenaga dan waktu yang dibutuhkan. Selain itu, kesalahan dalam proses perhitungan jumlah data yang besar yang diakibatkan oleh human error. Fitur-fitur yang terdapat pada sistem perhitungan: 1, perhitungan otomatis dengan kamera khusus. 2, data perhitungan secara real time. 2, bisnis objektif. Perkembangan teknologi di bidang informasi mendorong setiap instansi atau perusahaan untuk tetap mengikuti perkembangannya. Perkembangan teknologi informasi ini pun telah memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan kegiatan usaha dan juga meningkatkan kegiatan pemasaran. Begitupun pentingnya hampir setiap perusahaan atau dinas berlomba-lomba membuat sistem pelayanan pembayaran secara online yang dapat dioperasikan menggunakan PC atau smartphone. Current situation and problem atau opportunity statement. Kebanyakan perusahaan masih menghitung kendaraan dengan manual, sehingga membuat budget perusahaan itu lebih banyak untuk menggaji karyawan yang bertugas di lapangan. 4, critical assumption and constraint. Sistem perhitungan kendaraan otomatis harus dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar bisa menghimpun data kendaraan dengan cepat dan secara real time. 5, analisis of option and recommendation. Melakukan perancangan dan implementasi dari layanan ini dengan menggunakan perangkat keras dengan perangkat lunak, minimalisasi terjadinya kesalahan sistem saat counting berlangsung,
Mengawas jalannya aplikasi, apakah berjalan dengan lancar. 6. Preliminary Project Equipment. Fitur utama dari proyek sistem informasi perhitungan kendaraan otomatis mencakup A. Menganalisis proses yang berhubungan dengan perhitungan kendaraan. B. Melakukan pengecekan data counting. C. Mendesain sistem informasi yang mendukung seluruh kebutuhan operasi perencanaan perhitungan. D. Membangun program untuk sistem yang telah direncanakan dan didesain. E. Penerapan dan pengujian sistem hingga layak digunakan oleh pemilik proyek. Ketujuh, budget estimate and financial analysis. Estimasi biaya proyek sebesar 30 juta. Kisaran tersebut didasarkan pada waktu yang diluangkan anggota tim, termasuk project manager, untuk mengerjakan proyek 15 jam per 5 hari selama 4 minggu dengan bayaran 100 per jam untuk project manager dan 50.000 per jam untuk dua staff lainnya. Total 15 jam kali 4 minggu kali 100.000 plus 6 kali 50.000 sama dengan 12 juta. Selain itu, saat software diperlukan biaya untuk menginstalasi software. Biaya tersebut sebesar 6 juta. Ditambah dengan pengadaan alat tambahan seperti barcode, scanner, PC, printer, struk seharga 7.500.000. Setelah proyek selesai, diperlukan adanya biaya untuk koneksi jaringan dan maintenance setiap bulan sebesar 1.500.000 dan biaya untuk penggunaan listrik selama 4 minggu atau 3 juta. Schedule estimate. Usaha menginginkan proyek diselesaikan pada waktu tepat 4 minggu. Terdapat beberapa risiko pada proyek ini. Risiko terbesar adalah kesalahan counting pada aplikasi karena beberapa cuaca yang membuat pengambilan gambar terganggu. Exhibit. Di sini ada anggaran di exhibit ini. Yang satu ada project manager dengan harga 6 juta. 2 staff 6 juta, biaya instalasi 6 juta, kamera 3 juta, PC 4 juta, server 500.000, koneksi jaringan 1.500.000, listrik 3 juta, jumlah 30 juta. Dan ini schedule, jadi ada jadwal pelaksanaan kerja proyeknya. 1. Persiapan, 2. Analisis, 3. Desain sistem, 4. Implementasi. Nah, untuk di persiapan dikerjakan pada minggu 1, yang kedua analisis sistem dikerjakan minggu kedua, desain sistem dikerjakan minggu ketiga, implementasi dikerjakan keempat. Nah, untuk detailnya nanti ada di Microsoft Project. Baik, sekarang kita membuka Microsoft Project-nya. Nah, ini untuk Microsoft Project-nya. Nah, di awal ini ada perancangan sistem informasi perhitungan. Oh, ini belum diedit, maaf.
Nah, ini ada perencanaan sistem informasi penghitung kendaraan yang melintas otomatis dengan durasi 28 hari, tanggal start, tanggal mulai 1 Januari 2022 dan finishnya akhirnya tanggal 2 September tanggal 11 Februari 2022. Nah, di sini ada persiapan 7 hari. Nanti dalam persiapan ini ada beberapa kegiatan. Satu, identifikasi masalah. Ini 1 hari. Kedua, pembuatan proposal ini 4 hari. Ketiga, ada meeting menentukan alat nanti. Ya, di sini bisa membeli alat-alatnya dan setelah itu menentukan membeli alat. Dan ketiga, yang terakhir ini ada wawancara petugas lapangan untuk kebutuhan sistem 1 hari. Resource name-nya ini ada programmer 1, programmer 1, dan programmer lagi. Nah, untuk analisis sistem di sini ada 7 hari. Dan di sini kegiatannya ada 2, 3, 4, 5. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan pendahuluan 1 hari. Kedua, mempelajari cara kerja sistem saat ini dengan hasil wawancara petugas. Ketiga, menentukan keinginan, kebutuhan, dan persyaratan dari pengguna. 12, analisis kebutuhan software. Itu. Sekarang ada desain. Di sini resource-nya. Desain sistem. Di sini desain sistem ada 7 kegiatan. Yang pertama, pemodelan sistem. Ini tuh 1 hari. Desain basis data 1 hari. Desain aplikasi 1 hari. Desain perangkat, keras, jaringan 1 hari. Desain deskripsi pengguna 1 hari. Dan pembuatan sistem. Dan terakhir ini ada testing sistem. Jadi nanti testing buat apa? Takutnya ada bug atau kesalahan coding, jadi kita harus testing sistem dari programmernya sendiri. Di sini ada implementasi. Untuk implementasi ini sama harinya 7 hari. Di sini ada 5 kegiatan. 1, mengembangkan program. Ini 1 hari. Menginstal dan menguji sistem baru. Yang kedua, mengkonversi ke sistem baru. Ini yang ketiga. Yang terakhir ini pelatihan kepada pengguna sistem. Nah, itu untuk Microsoft Project-nya, dan di sini kita lihat resource-nya, view-nya, resource sheet-nya. Nah, di sini ada biaya instalasi program, dan ini harusnya. Dan ini harga yang tertera pada proposal.
Bisa. Nanti belajar Pak. Oke. Nah, ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mungkin ada salah-salah tentang proyek ini. Mohon maklum karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.